Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowodi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya teman-teman, mereka yang hidup dalam gelap part 1. Jika teman-teman belum mendengarkan cerita sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar dapat mendapatkan cerita yang utuh ya teman-teman. Tepatnya di belakang lab biologi menurutku, sesosok makhluk besar yang benar-benar menebarkan aura negatif ketika hari menjelang sore. Sesosok makhluk yang selalu berdiri di samping kaca laboratorium biologi. Badannya tinggi, sekitar 3 meter. Tangannya panjang hingga menyentuh tanah. Perutnya sedikit buncit. Matanya besar melotot. Giginya taring panjang turun hingga ke dagu dan selalu memberi tatapan benci kepadaku. Seperti membenci pada apa yang ada di dekatku. Hal ini yang aneh. Mereka tidak pernah mengganggu murid di sekolahku saat siang. Padahal auranya cukup negatif dan hitam. Bahkan hampir membuatku muntah saat awal-awal mendaftar dahulu. Namun, ketika malam, eksistensi mereka sudah mulai muncul dan benar-benar mengganggu segala yang ada di sekitarnya. Janggal, itu yang aku rasa. Sebuah kejanggalan kenapa mereka tidak menyerang sama sekali. Sedangkan aura mereka sangatlah negatif, bahkan memualkan. Membuat jenuh untukku. Aku selalu terheran-heran melihat si penunggu lab biologi selalu diam di tempatnya. Walau kadang, aku lihat kepalanya menyembul masuk di tembok pojokan lab dan memancarkan aura kengerian yang membuatku membayangkannya saja merinding. Hingga akhirnya aku tahu dan merasakan sesuatu. Ketika acara hari terakhir MOS, di mana kami para siswa baru, guru, dan beberapa panitia harus menginap di sekolah, bagiku menginap di sekolah seperti ini bukanlah hal yang baik. Terang saja aku melihat mereka semakin menjadi dan semakin banyak saat malam. Oh iya, mari kita sebut si penunggu ruang biologi sebagai si buto biologi. Malam hari benar menjadi teror bagiku. Jam 4 sore, kami harus sampai sekolah untuk mengikuti acara menginap dan tidur di kelas-kelas yang disediakan. Aku menempati kelas yang berada di selatan lapangan upacara. Memang dekat dengan keramaian, tapi juga dekat dengan lahan kosong sekolah dan ruang PKK. Untuk ruang PKK ini akan diceritakan berikutnya ya teman-teman. Alasan lain kenapa aku hampir membunuh temanku. 3 buah ruang kelas berjejer dan yang digunakan hanya sekitar 2 kelas. Sedangkan para wanita menginap di ruang kelas lain yang lebih dekat jalan utama, sehingga tidak begitu mengerikan. Tapi tanpa kusadari, penunggu di sana ya cukup jahil juga. Buatku berada di ruang kelas dekat lapangan upacara bukan hanya menjadi cobaan, namun sudah menjadi neraka teror. Dan iki gila apa? Tadi yang lewat, ucap temanku. Sebut saja Winur. Aku memalingkan pandanganku dari novel yang kubaca. Saat itu HP merupakan barang mewah dan jujur saja orang tuaku tidak mampu membelikan untukku. Hanya ayahku saja yang memiliki HP saat itu. Aku dan 15 orang lain di kelas menatap Winur dengan bertanya-tanya. Ada apa, Win? Kata Opik. Nggak apa-apa. Aku tadi lihat putih-putih terbang lewat kaca yang dekat tanah kosong itu. Jawab Winur. Semua mulai mengerubungi Winur termasuk aku yang bertanya-tanya tentang hal tadi. Dan tak selang berapa lama, suara tangisan yang mirip tawa wanita mulai terdengar di luar kelas. Dekat dengan tanah kosong dan mulai temanku ada yang berkata, "Cuk," kata kakekku,
Kalau Kunti itu segalanya kebalikan. Kalau ketawa ya dia nangis, kalau nangis ya dia ketawa. Kalau nangisnya deket berarti dia jauh, kalau sekarang nangisnya jauh berarti dia deket. Yap, kepanikan benar-benar terjadi dalam kelas. Semua berlari menuju pintu keluar kelas. Winur yang awal berlari. Itu merupakan sifat dasar manusia. Kaburlah selagi kau lebih cepat dari yang lain. Namun kali ini sial kembali terjadi kepada Winur. Bagaimana tidak? Si Kunti sudah berdiri tepat di depan pintu kelas. Dengan tatapan ngerinya dan darah yang menetes dari matanya, membuat Winur seketika meloncat ke belakang. Diikuti teman-teman lainnya. Aku hanya bisa diam saat itu. Mau lari pun tidak mampu. Karena ternyata kami salah. Tidak hanya satu, tapi ada 2 Kunti yang sedang mengintip dari balik kaca. Aku yang hanya bisa bertatapan dengan Kunti kedua itu pun terpaku. Membeku tak bisa apa-apa sehingga teman-teman yang melihatku ikut melihat ke arah yang sama dan menyenggolku. Sehingga aku seakan sadar dan mulai berpindah tempat, berlari ke arah Kunti pertama. Bodoh amat, asu. Aku berlari keluar melewati Kunti pertama hingga ke lapangan upacara. Dan kulihat lagi hal gelap yang pernah aku alami saat SD. Kegelapan total yang benar-benar hampa. Asu, kenapa lagi sih? Pikirku kala itu hingga tanpa sadar sosok buto biologi mulai muncul, mengeram seakan mentertawakan. Memandangiku seakan aku bukan apa-apa. Membuatku berlutut lemah. Aku mulai mencoba berjalan mundur, perlahan. Tapi, tepat di belakangku berdiri beberapa makhluk mengerikan. Dengan wujud yang menyerupai manusia namun berkaki hewan. Ada yang bertubuh kuda, sapi, kambing, dan sebagainya. Berdiri memandangku seakan mengancam. Membuatku meringkung, merangkak cepat ke arah lain. Ya, aku seakan berhasil kabur. Tapi entah kemana aku berjalan. Tak tentu arah. Benar-benar gelap. Aku mulai merasa muak dengan semua ini. Kembalikan aku! Aku nggak bikin masalah. Tolong jangan begini. Teriakku. Hingga tanpa sadar aku merasa seperti tertarik oleh suatu tenaga tak terlihat dan tahu-tahu aku sadar di musola sekolah. Tanpa tahu apa, aku lihat semua orang di sana memandang ngeri kepadaku. Apa yang terjadi? Sebuah pertanyaan yang muncul di benakku. Kulihat seorang berdandan ustadz. Beliau berkata, "Kamu tuh tadi kerasukan jin di sini, nak. Tadi kamu lari-lari sendiri dan bilang, 'Aku nggak suka dengan sikap kalian semua ini. Ini tanahku. Jangan seenakmu sendiri di sini.'" Aku hanya terdiam memandang ustadz tadi. Nafasku makin tersengal-sengal saat tak sengaja kulihat di luar musola, buto biologi berdiri dengan 2 lengan menempel ke tanah seperti seekor gorila, namun berbadan kurus, jangkung, dan berwajah seperti iblis. Si ustadz melanjutkan, "Dia tadi yang kamu lihat. Dia marah karena sikap temanmu yang nantang-nantang dan mengumpat-ngumpat. Dia di lab biologi yang menjadi rumah dia. Nah, karena kamu yang paling gampang berinteraksi, dia memilih ngerasuki kamu sebagai media. Habis ini jalanmu gak akan halus. Jalanmu itu jalan yang bakal nemuin wujud seperti mereka tadi. Kamu bakal menjadi jembatan antara manusia dan mereka. Jangan takut. Percaya sama agamamu. Yakin, nak. Aku yang kalian benci. Aku dicap sebagai pembuat masalah. Semenjak aku memecahkan kaca kelas dengan bola basket.
seakan mereka menuduhku sengaja melakukan hal itu agar menjadi sensasi. Bodoh. Ya, begitu pikirku. Kalian bodoh jika berpikir aku berniat begitu. Terang saja, siapa yang ingin memecahkan kaca kelas tanpa sebab tak jelas seperti itu? Namun tetap saja aku dicap sebagai pembuat masalah. Belum juga aku ketahuan makan snack fungu. Dan dihukum oleh guru bahasa Indonesiaku sekaligus wali kelasku. Sebut saja Bu Siti. Disoraki teman-teman sekelas. Dicap pembuat masalah. Membuatku makin muak saat menjalani masa sekolah. Dan ini adalah alasan kenapa mereka seperti menjauh diriku. Karena tak mau terlibat seperti aku yang bermasalah kepada sikapku. Dan ini juga yang menjadikan kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuhku dan membuat onar. Hingga saking cueknya mereka padaku, aku sendiri malas berinteraksi dengan teman-temanku. Mungkin hanya sebagian saja teman yang aku dekat dan itu pun tidak begitu dekat. Aku penuh dengan dendam dan benci kepada mereka. Seakan aku ingin membunuh mereka yang selalu memandang sebelah mata dan meremehkanku. Entah karena aku tak bisa olahraga selain renang dan tak bisa apa-apa. Pintarku juga hanya level menengah di sekolah itu hingga suatu kesempatan emas sebenarnya datang. Beberapa kesempatan emas untuk membunuh teman-temanku seperti di awal. Kasus celana sobek, ya itu awal yang membuatku ingin membunuh temanku yang paling membuatku jengkel saat itu. Hanya bermodal tinggi, tapi tetap saja hampir menangis saat ditendang pisau. Dan hingga aku teringat kala itu. Tawa bahagia sosok hitam di ruang PKK yang jarang digunakan dan jarang dinyalakan lampu. Tawanya jelas, walau wujudnya hanya hitam tak menentu. Dia tertawa senang saat melihat aku marah, hingga dia tepat berada di depanku saat akan membunuh temanku. Berdiri tepat di depanku. Aku melihat kakinya hingga ia berjongkok, memperlihatkan seringainya dan memberitahuku, temanmu ini pantas mati. Ya, aku juga sempat berpikir begitu. Hingga akhirnya aku dipisahkan oleh guru BK dan si sosok tadi menghilang. Dan kulihat dia kembali berada di pojokan ruang PKK. Memandangku sambil menjulurkan tangan menggoyangkannya seakan, kemarilah, ikut denganku saja. Kasus lain adalah aku hampir membuat temanku mati tercekik dan kali ini aku benar-benar dalam kondisi hampir tak sadar dengan apa yang aku lakukan. Seakan tubuhku dikendalikan aku yang lain. Sebut saja si korban dengan nama Kristan. Hal sepele sebenarnya. Hanya karena bermain di gundukan pasir membuat suatu hal yang nostalgia saat SD. Ya memang aku merasa itu mainan yang bocah sekali lakukan oleh anak SMP kelas 7 dan itu membuatku senang. Berhubung saat itu ulangan tik atau apalah dan itu membuatku dan teman-temanku yang selesai mengerjakan ujian bermain-main di lapangan sekitar sekolah. Ada yang bermain bola dan yang bermain hal lain. Sehingga satu sisi muncul ide bodoh seseorang untuk mengikat temanku di tiang bendera sekolah dengan tali katrol bendera. Dan Kristan inilah sang korban. Kami bermain mengikat Kristan di sana. Ya, aku juga ikut-ikutan. Hingga tanpa sengaja, Kristan yang memberontak menendangku dan mengumpatiku. Gak usah ikut-ikut kamu anak aneh. Dan membuatku emosi, memuncak, marah, hingga aku mencekik dia dengan tali bak di film-film dan membuat dia kehabisan nafas. Mulai membiru dan aku melihat diriku melakukan itu. Benar-benar badanku. Tapi aku kembali pada satu dimensi gelap dan melihat si hitam di ruang PKK. Di situ menempel pada tubuhku. Aku yang ketakutan tak bisa apa-apa. Berteriak supaya didengar, tapi sepertinya nihil. Hingga aku melihat si hitam terlempar, begitu juga badanku. Seketika sadar pipiku membiru sakit,
hingga aku sadar temanku memukul pipiku, membuatku sejenak tersadar. Namun, aku segera meloncat menyerang dia, berusaha memukulinya. Namun ketika hantaman pertama kena, guru tik kami sudah datang, melerai, di mana kondisiku masih berontak dan menghajar temanku. Hingga aku ditarik ke ruang BK, berhadapan dengan guru BK. Diundang juga teman-temanku sebagai saksi dan akhirnya kami kembali ke kelas. Guru BK memarahi kami semua. Satu kelas kena marah. Guru BK hanya karena aku. Wow, sebuah pencapaian. Dan hal ini membuat orang tuaku dipanggil ke sekolah lagi dan membuatku menambah catatan poin kenakalanku. Hingga aku hampir dikeluarkan walau belum genap 1 tahun sekolah. Kasus yang lebih sepele adalah aku yang saat itu masih di kelas 7. Aku memukul kepala temanku dengan papan alas kertas ujian. Ya, karena hal sepele. Dihina saja dan parahnya dihina dengan dicie-cie doang. Dijodoh-jodohkan yang membuatku marah. Tak mengontrol diriku. Awalnya aku hanya menjenguk seorang teman perempuan yang sakit. Bersama temanku. Berhubung rumahnya dekat, kami menjenguknya dengan bersepeda. Ya, dia sakit, tapi ya tidak parah. Hanya demam tinggi dan tidur di rumah seharian. Basa-basi sebentar kami di sana hingga jam menunjukkan pukul 4 sore dan aku bersama temanku memutuskan pulang. Lalu, aku memutuskan langsung pulang ke rumah tanpa main ke tempat temanku lagi. Hingga esoknya, di sekolah, entah bagaimana kabar itu beredar, hingga semua menjodoh-jodohkan aku dengan cewek yang sakit tadi. Sedang aku yang saat itu terlalu labil, mudah tersinggung, masih mencoba menahan diri. Masih terus berusaha sabar atas kasus terakhir. Hingga ada seorang wanita, sebut saja namanya Tias. Dia sebenarnya bertanya tentang kondisi teman yang sakit. Namun, dia embel-embeli. Kamu perhatian deh sama dia. Dan membuatku seketika marah. Melihat dia dengan tatapan marah dan tanpa bicara, aku mengambil alat kertas ujian. Kuhantamkan tepat di kepalanya. Keras hingga papan kayu itu retak. Tias menangis kencang, membuat teman-temanku memandangku makin benci. Bodoh amat dengan hal itu. Aku keluar kelas, tapi dicegat temanku dan menarikku kembali. Dia membalikkan badan, mendorongku terjatuh sambil yang lain meneriakkan aku. Laki-laki kok gitu sih sama perempuan? Laki-laki kok kayak banci kamu, dasar anjing. Membuatku makin marah dan mengobrak-abrik kelas hingga datang para guru-guru dan meleraiku. Membuatku dipulangkan dari sekolah dan membuat orang tuaku harus datang dan mengemis supaya aku tetap bisa sekolah di sana. Hingga seorang guru BK menyuruhku latihan bela diri untuk melampiaskan semua emosi dan amarah dalam diriku. Ya, memang berefek, membuatku lebih tenang. Namun, ada hal yang aku belum sebutkan. Si jahil di ruang kelasku adalah yang di part sebelumnya aku ceritakan di ruang kelas dekat dengan jalan. Ya, dia yang merasukiku kala itu, membuatku dapat mengangkat meja sekolah dan membantingnya. Membuatku dapat memporak-porandakan isi kelas seakan barang-barang tadi enteng. Hingga ketika aku mulai sadar dan bisa mengendalikan diriku, aku mulai menyesal dan bertanya kepada, kenapa semua ini? Kenapa semudah ini tubuhku diambil alih? Apa akan begini terus? Apa yang harus kulakukan? Kelas 7ku sudah berakhir. Kini aku sudah menginjak kelas 8. Pelajaran makin sulit. Namun, kelas mulai baru dan membuatku mencoba berdamai dengan diriku setelah setengah tahun aku latihan taekwondo. Mulai aku bisa mengontrol emosi hingga aku memiliki beberapa teman.
Beberapa temanku juga mulai dekat, seperti Yudis, Adit, Bara, Pamungkas, Praba, Herlanda. Ya, yang ada di kasus kelas PKK. Mereka lah yang menemani kelas 2 hingga kelas 3 ku. Mereka adalah teman duduk, teman beda kelas yang membantuku menikmati masa-masa sekolah. Memang sering terjadi konflik, permusuhan sementara. Namun, akhirnya kami dapat balikan lagi, menjadi teman. Background yang mengikat kami berbeda-beda. Aku, Herlanda dan Yudis adalah duelis. Hingga akhirnya Praba juga mulai ikut bermain. Herlanda bersifat sedikit selengean, suka misuh, mesum, namun aslinya cukup baik. Yudis sedikit pendiam, paling jago menggambar dan pemain. Yugi paling jago di antara kami. Praba, ya dia sedikit melambai, tapi ya dia cowok sejati yang suka wanita dan berjenggot. Hingga saat aku sudah dewasa, aku bertemu dia, badannya tegap tinggi, membuat iri. Adit adalah salah satu teman berduit di antara kami. Dia satu-satunya yang mempunyai HP lumayan bagus kala itu, dan menggunakan 2G pertama kali. Hingga akhirnya, hal pertama yang kami search adalah bokep. Sungguh kotor, tapi apa daya, kami remaja-remaja puber. Bara dan Pamungkas adalah teman, karena mereka seagama dan selalu sekelas. Mereka lah yang beragama Kristen di antara kami dan Herlanda beragama Katolik. Namun, kami tidak pernah menjadikan agama sebagai hambatan. Dan kelas 8 mempertemukan aku dengan Bara, Pamungkas, Adit, Praba. Sedangkan Yudis dan Herlanda, aku sudah kenal sejak kelas 7. Kala itu sekolah memiliki perpustakaan yang lumayan baru. Bagus, namun sering sepi dan sangat disukai oleh beberapa makhluk. Dan nahasnya adalah lantai 2 gedung dekat tanah kosong mulai dibangun. Kenapa aku tidak bersyukur? Ya karena sekarang mereka yang tanah kosong menempati lantai 2 gedung tadi yang masih kosong dan setengah jadi. Membuatku malas kalau ke perpus karena disambung dengan gedung tadi. Melihat para kunti di sana berkumpul membuatku sedikit aneh. Memang mereka tidak mengganggu saat siang, tapi mereka sering berlalu lalang melewati perpus dan membuatku risih. Hingga suatu sore jam 3 kurang lebih aku baru akan pulang dari sekolah setelah kegiatan ekskul. Sebelum aku meninggalkan sekolah, pertama kalinya kulihat sosok anak SMA di sekolahku. Padahal sekolahku adalah SMP dan memang di seberang ada sekolah SMK. Tapi seragamnya jelas berbeda. Yang kulihat ini berkesan tua. Cewek ini naik, menuju perpustakaan dan masuk saja ke dalam saat itu. Saat itu memang penjaga perpus belum pulang. Mungkin sedang mencatat buku-buku keluar dan masuk hari itu. Karena kulihat beliau sibuk dengan komputernya hingga aku menyusul melihat wanita tadi ke atas. Kulihat penjaga perpus melirikku sebentar dan tak memperdulikan berhubung aku sering di perpustakaan sampai sore. Jadi menurut dia itu biasa. Aku lihat wanita tadi duduk di salah satu kursi perpustakaan. Dia menariknya dan duduk di sana. Aku mencoba mendekatinya, mengajak bicara. Namun dia hanya diam. Mbak ngapain di sini? Nunggu orang tua apa? Guru di sini orang tuanya ya? Kataku. Dia diam cukup lama menunduk, kemudian dia mengangkat kepalanya dan seraya berkata, "Aku tinggal di sini. Aku biasa di sana bersama teman-temanku. Tapi sekarang di sini tempatku dan di sana teman-temanku biasa berkumpul." Sambil dia menunjuk tanah kosong kemudian ke arah lantai 2 gedung yang sedang dibangun. Seketika aku kaget. Berjalan mundur dan kulihat wanita tadi berubah wajahnya menjadi mengerikan. Rusak, hancur,
bernanah dan berdarah, dan lalu berdiri, bergerak ke arahku, seperti menghina. Dia melihatku tajam. Aku yang ketakutan kemudian memejamkan mataku. Kulihat dia menghilang setelah beberapa saat. Aku segera beralih pulang. Menuju pintu keluar perpus, sang penjaga perpus yang masih sibuk teralihkan melihatku dan berkata, "Udah ketemu sama yang di sini ya, Da?" Kampret, batinku. Aku sudah ketakutan setengah mati. Dia bisa-bisanya bercanda. Hingga kata-katanya berikutnya membuatku makin ketakutan. "Lagian juga kamu udah sore gitu kok masih di sini. Kan kamu jadi ketemu sama kami semua." Sial. Wajahnya yang tadi terlihat seperti ibu-ibu kini menjadi mirip seperti wanita tadi. Tanpa peduli aku loncat. Kakiku terkilir sedikit. Bodoh amat, pikirku. Aku terus berlari hingga parkiran sekolah. Mengambil sepeda dan pulang. Membuatku takut ke perpus untuk beberapa hari. Terpaksanya aku ke sana, aku bersiap melihat wajah-wajah busuk mereka lagi. Hal ini yang dialami teman-temanku juga. Kami berkumpul di lantai 2 gedung dekat tanah kosong saat sudah jadi, dan karena sering digunakan, intensitas mereka mulai berkurang. Sekali lagi, berkurang, tidak hilang. Dan sialnya terjadi pada kami saat kami sedang menikmati sore hari. Tidak belajar dari pengalaman sore-sore di sekolah. Kami mengobrol, biasa bermain yugi juga. Hingga tiba-tiba, salah satu ruangan di lantai itu terbuka dan tertutup. Awalnya kami kira angin. Kami masih lanjut bermain. Hingga hal itu terjadi lagi. Kami mulai parno. Kartu pun kami beresi, bersiap lari. Tidak. Begonya, kami penasaran datangi ruang tadi. Melihat, dan kosong hanya bangku saja. Kemudian kami saling berpandangan. Tidak ada angin juga dari tadi, hingga satu kursi di kelas atas bergerak sendiri. Suatu fenomena penampakan buat kami. Panik, kami berlari. Sekelebat tercium bau melati di sana, membuat kami ketakutan. Kami berlari secepat mungkin, menuruni tangga bertemu dengan para guru yang pulang dari rapat. Seperti aneh melihat kami kepanikan. Mereka seperti tahu apa yang kami alami, hingga ada satu guru matematika berkata, "Makanya jangan jahil." Kami mana pernah jahil. Cuma mungkin timingnya saja yang salah saat itu dan kami pamit. Aku meluncur ke parkiran sepeda dan yang lain membawa motor. Mereka mengambil motor di parkiran rumah sakit dan pulang lebih cepat dariku. Dan hal yang paling aneh kulihat saat aku naik sepeda keluar sekolah. Saat itu, Bara pulang searah denganku ke selatan. Dia sendiri dan kulihat salah satu penunggu lantai 2 mengikuti dia. Entah sampai mana, terlihat wanita tadi memeluk dia erat. Kulihat Bara sedikit ketakutan, entah karena tadi atau karena apa yang dia rasakan sekarang ini. Ketakutan macam ini membuat kami tidak bermain di lantai 2 saat sudah sore, bahkan lebih bermain di dekat lapangan basket yang sebelah jalan raya langsung, sehingga ramai dan tidak menakutkan. Walau kadang, sesekali kulihat di atas pohon dekat ring basket sering juga berkumpul kera-kera kecil yang jelas bukan kera sungguhan, bergelantungan. Kadang, jika ada barang hilang, merekalah yang menyembunyikannya. Aku selalu melihat mereka membawa 1 atau 2 barang ke pohon tadi, seperti pensil atau pulpen, kadang gelang atau ikat rambut wanita. Bahkan kadang mereka membawa HP siswa yang menyebabkan sekelas dibongkar tasnya. Namun, tiba-tiba saat pulang, HP-nya ditemukan di laci meja lain. Hal-hal ini menjadi warna bagiku saat di sekolah, namun negatif. Bukan berarti mereka jahat. Aku selalu salah mengira. Ibarat kalau kita yakin bahwa diri kita bersih dan tidak akan melakukan hal jahat, yang mengikuti amarah mereka akan berdamai dengan kita. Dan memang, ada sebagian dari mereka yang jahil dan iseng. Tapi anggaplah itu menjadi sesuatu yang menghibur kalian. Memang takut,
ngeri, tapi menjadi cerita untuk dari diri kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.